Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Febrianti dan teman saya Rodatul Jannah. Kami dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami di sini akan membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta dalam mata kuliah isu-isu kontemporer manajemen pendidikan. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta. Dan yang ketiga ada tantangan dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis di sekolah negeri dan sekolah swasta. Pendidikan itu kan merupakan suatu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini ditegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah juga wajib membiayai pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Namun dalam praktiknya kebijakan pendidikan gratis selama ini kan lebih banyak berfokus pada sekolah negeri saja, sehingga menimbulkan kesenjangan perlakuan terhadap peserta didik di sekolah swasta. Padahal sekolah swasta juga turut serta dalam memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sebagai respon dari permasalahan tersebut, akhirnya Mahkamah Konstitusi ini mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini wajib menjamin pendidikan dasar gratis tidak hanya di sekolah negeri saja, tetapi juga di sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Artinya, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya ini berlaku tidak hanya pada sekolah negeri saja, tetapi juga pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat atau sekolah swasta. Namun dalam putusan ini, sekolah swasta itu masih diperbolehkan adanya pungutan liar atau adanya pungutan biaya. Penafsiran ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dalam akses pendidikan dasar dan mempertegas tanggung jawab negara untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa memandang jenis penyelenggara pendidikan. Namun Mahkamah Konstitusi juga menyadari bahwa tidak semua sekolah atau madrasah swasta di Indonesia ini bisa diperlakukan sama. Ada sekolah swasta tertentu yang memang memungut biaya karena kondisi keuangan mereka atau karena sekolah ini menawarkan kurikulum tambahan seperti kurikulum internasional atau keagamaan yang menjadi ciri khas dan daya tarik sekolah tersebut. Nah, peserta didik yang memilih sekolah seperti itu kan biasanya memang sadar akan biaya yang lebih tinggi dan memilihnya karena alasan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah tetap harus mengutamakan anggaran pendidikan untuk sekolah dasar termasuk sekolah swasta, terutama yang benar-benar membutuhkan bantuan. Namun, jika sekolah swasta ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar bantuan ini digunakan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Artinya, mahkamah juga memberi pengecualian dengan memahami bahwa tidak semua sekolah swasta ini memiliki kondisi pembiayaan yang sama, sehingga masih dimungkinkan ada pungutan biaya dalam kondisi tertentu. Jadi bantuan pendidikan untuk kepentingan peserta didik yang bersekolah di sekolah swasta ini hanya dapat diberikan kepada sekolah swasta yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undang.
Poin kedua yang akan kami bahas yaitu peran kepala sekolah dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis. Di sini ada 6 peran kepala sekolah. Yang pertama yaitu menyusun rencana kerja sekolah. Jadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa negara itu wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya, kepala sekolah itu punya tugas penting untuk memperbaiki rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Artinya, semua jenis iuran atau pungutan yang dibebankan kepada siswa harus dihapus jika tidak sesuai dengan aturan sekolah gratis. Tetapi berbeda ya dengan sekolah swasta, karena sekolah swasta ini masih diperbolehkan adanya pungutan biaya. Nah, jika nanti ada kekurangan dana karena ini, kepala sekolah itu harus aktif mencari sumber dana lain yang legal seperti dana BOS dari pemerintah pusat, BOSDA dari pemerintah daerah, bantuan hibah pendidikan atau kerjasama dengan perusahaan lewat program CSR. Untuk menjalankan tugas ini, kepala sekolah itu harus punya aturan dan punya kemampuan untuk mengelola keuangan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Peran yang kedua yaitu memastikan transparansi dan akuntabilitas dana. Jadi sebagai orang yang menjalankan kebijakan sekolah gratis yang dananya itu kan berasal dari uang negara, kepala sekolah ini punya tanggung jawab besar untuk memastikan semua proses dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan anggaran ini dilakukan secara terbuka, melibatkan banyak pihak dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, tata kelola yang baik harus diterapkan. Artinya komite sekolah, guru, dan orang tua siswa juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan soal anggaran. Ini bukan hanya membuat keputusan lebih sah saja, tapi juga membantu mencegah adanya penyalahgunaan dana. Peran kepala sekolah yang ketiga yaitu menjadi mediator komunikasi antara pemerintah dan warga sekolah. Dalam menjalankan kebijakan pendidikan dasar gratis, kepala sekolah juga mempunyai peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan warga sekolah. Kepala sekolah ini perlu menjelaskan isi kebijakan, keterbatasan anggaran yang ada, serta peluang bantuan pendidikan yang tersedia. Hal ini penting agar orang tua dan komite sekolah ini punya pemahaman yang tepat dan tidak punya harapan yang berlebihan. Sekolah juga harus menyampaikan informasi secara terbuka dan cepat supaya hubungan antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat ini tetap baik. Peran yang keempat yaitu mengembangkan inovasi dan pengelolaan sekolah. Karena adanya kebijakan gratis yang membuat anggaran ini jadi terbatas, kepala sekolah ini dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola sekolah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan fasilitas atau aset sekolah untuk kegiatan yang produktif. Kepala sekolah juga bisa bekerja sama dengan lembaga sosial atau dunia usaha, serta mengajak masyarakat sekitar ikut terlibat dalam program-program pendidikan. Kreativitas kepala sekolah dalam mencari sumber dana lain sangat penting supaya program sekolah ini bisa terus berjalan tanpa menurunkan kualitas pendidikan. Peran yang kelima yaitu menjaga mutu layanan pendidikan. Dalam era kebijakan pendidikan dasar gratis, kepala sekolah itu pasti menghadapi tantangan besar untuk memastikan mutu pendidikan tetap terjaga. Peran mereka sebagai pemimpin pembelajaran itu jadi semakin penting, karena selain mengurus hal-hal administratif, kepala sekolah juga harus memastikan proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Ini termasuk menjaga semangat guru, merawat fasilitas sekolah, dan memastikan kegiatan belajar tetap lancar. Di sini menurut Fauzia 2025 juga mengatakan bahwasannya kepala sekolah yang baik itu bukan hanya bisa mengelola kurikulum saja, tapi juga mampu mendorong guru untuk terus berinovasi dalam mengajar dan tetap semangat meskipun dengan keterbatasan dana atau sarana dan prasarana.
Peran yang keenam yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sekolah. Untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis ini, kepala sekolah ini harus aktif untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf di sekolah. Perubahan dalam sistem administrasi dan pengelolaan keuangan ini kan sering kali membuat guru dan tenaga kependidikan ini merasa terbebani. Karena itu pelatihan dan pendampingan teknis sangat penting agar mereka bisa beradaptasi dengan aturan baru. Ya, selanjutnya itu bagian C tentang tantangan sekolah negeri dan swasta dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ada berbagai macam tantangan yang mulai muncul dalam lingkungan satuan pendidikan yang meliputi seperti tantangan dalam sekolah negeri dan tantangan dalam sekolah swasta. Yang pertama itu ada tantangan dalam sekolah negeri, seperti ada beberapa tantangan dalam sekolah negeri seperti kekurangannya anggaran dana, terus peningkatannya jumlah siswa, dan yang terakhir itu ketergantungannya pada birokrasi pemerintah. Selanjutnya itu ada tantangan dalam sekolah swasta yang meliputi tentang ketergantungannya iuran pada peserta didik dan ketiadaan skema bantuan yang jelas, dan yang terakhir itu ada kewajiban administratif dan akuntabilitas. Selain tantangan, juga ada solusi untuk mengatasi tantangan dalam sekolah negeri dan sekolah swasta. Yang pertama itu ada solusi untuk mengatasi tantangan dalam sekolah negeri. Yang pertama itu ada optimalisasi perencanaan anggaran dana BOS. Yang kedua itu ada penguatan manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga itu ada advokasi penambahan alokasi anggaran. Dan yang terakhir itu ada pengembangan kemitraan strategis. Selanjutnya itu ada solusi untuk sekolah swasta. Yang pertama itu ada advokasi skema pendanaan dari pemerintah. Yang kedua itu ada diverifikasi sumber pendanaan. Yang ketiga itu ada peningkatan kapasitas tata kelola. Dan yang terakhir itu ada transformasi layanan pendidikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.